saya Canika Karanayadisma. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya permasalahan peningkatan volume sampah saat masa lebaran dan akan dianalisis dengan ideal model. Jumlah sampah yang dihasilkan pada hari lebaran terus meningkat karena banyaknya aktivitas yang dilakukan manusia saat berkumpul pada hari lebaran. Aktivitas tersebut tak luput dari kegiatan konsumsi, baik itu barang maupun makanan. Gejala yang timbul dari permasalahan ini yang saya lihat yakni pertama, terdapat pembelian barang baru yang menghasilkan sampah dari kemasan produk dan menimbulkan potensi sampah yang menumpuk dari barang-barang lama saat hari lebaran. Yang kedua, penumpukan sampah di area pemukiman, tempat wisata, pusat perbelanjaan, dan sepanjang jalur mudik. Ketiga, terlihat kontainer sampah yang meluap dan tidak tertangani dengan baik sehingga sampah berserakan. Keempat, terdapat penggunaan kemasan sekali pakai untuk kepraktisan. Yang kelima, yaitu peningkatan konsumsi makanan dan minuman. Di saat keluarga berkumpul dan menyajikan berbagai makanan, terdapat potensi yang memungkinkan terjadinya banyak sisa makanan yang terbuang. I, yaitu identify the problem, identifikasi masalahnya, yaitu terdapat penyebaran penyakit. Masalah penyebaran penyakit ini disebabkan karena ada tumpukan sampah yang menjadi tempat berkembang biak vektor penyakit seperti lalat, nyamuk, dan tikus. Yang kedua yaitu estetika dan kenyamanan. Masalah estetika dan kenyamanan timbul akibat adanya tumpukan sampah yang tidak terkelola dengan baik dan merusak pemandangan. Selanjutnya terdapat beban lingkungan. Peningkatan volume sampah dapat menyebabkan pencemaran tanah, air, dan udara. Akhir, yaitu masalah beban berlebih pada sistem pengelolaan sampah. Lonjakan volume sampah yang terjadi dapat melebihi kapasitas tempat penampungan sementara dan fasilitas pengolahan sampah. Poin kedua yaitu developing solutions. Yang pertama, dapat mengembangkan solusi dengan peningkatan infrastruktur dan logistik pengelolaan sampah sementara, seperti penyediaan kontainer sampah tambahan di lokasi-lokasi strategis, lalu penambahan armada pengangkut sampah atau penjadwalan pengangkutan yang lebih sering, dan pembentukan posko atau tim kebersihan tambahan di area rawan penumpukan sampah. Yang kedua, yakni kampanye edukasi dan kesadaran masyarakat, di mana masyarakat akan diedukasi dan dihimbau untuk tidak meninggalkan atau membuang sampah sembarangan, lalu memilah sampah dan membawa kantong sampah sendiri saat berpergian. Lainnya yaitu pemanfaatan media sosial, spanduk, dan poster-poster atau pengumuman di tempat ibadah atau pusat keramaian untuk menyampaikan pesan kebersihan kepada masyarakat. Yang ketiga, terdapat pengembangan solusi pemberdayaan masyarakat dan relawan, seperti mengajak komunitas lokal dan relawan untuk berpartisipasi dalam kegiatan bersih-bersih. Yang keempat, terdapat kerjasama dengan sektor usaha, yakni mengajak pelaku usaha seperti restoran, toko, dan pengelola tempat wisata untuk bertanggung jawab atas sampah yang dihasilkan dan menyediakan fasilitas pembuangan yang memadai. Poin E, yakni executing the plan, melaksanakan rencana. Ada 3 pelaksanaan rencana yang akan dilakukan, yakni peningkatan infrastruktur. Yang kedua, yakni pemberdayaan masyarakat. Yang ketiga, yakni kerjasama dengan sektor usaha yang dapat dilakukan dengan mengirimkan surat edaran kepada pemilik restoran dan toko untuk menyediakan tempat sampah yang cukup dan mengelola sampah mereka secara bertanggung jawab. Poin A, yakni assessing which the best plan. Terdapat 4 pertimbangan, yakni ada poin efektivitas, di mana kita bisa memperhatikan seberapa besar penurunan volume sampah yang tidak terkelola setelah implementasi dari solusi tersebut. Yang kedua yaitu efisiensi, berapa biaya yang dikeluarkan untuk implementasi setiap solusi tersebut, dan apakah sumber daya seperti manusia, anggaran, serta logistik digunakan secara optimal. Yang ketiga, partisipasi masyarakat, di mana kita harus memperhatikan seberapa aktif masyarakat terlibat dalam kampanye kebersihan dan pengelolaan sampah. Lalu apakah solusi yang diterapkan dapat menjadi kebiasaan baik jangka panjang bagi masyarakat. Dan yang terakhir yakni dampak lingkungan. Apakah kualitas kebersihan lingkungan meningkat setelah solusi tersebut dilakukan, dan apakah potensi penyebaran penyakit berkurang? Dengan 4 poin analisis ideal model tersebut dapat dikatakan dengan mengevaluasi efektivitas dan efisiensi dari setiap solusi yang diterapkan, kita dapat mengidentifikasi rencana terbaik untuk mengatasi masalah peningkatan volume sampah selama lebaran dan merancang strategi yang lebih baik untuk tahun-tahun berikutnya.
Terima kasih.